Kamu sebelah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas Hukum Lembaga-Lembaga Negara B, izin mempresentasikan materi yang sudah diberikan di Google Classroom. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Pertama, nama saya Aliman Muhammad dengan nomor NPM terakhir 099. Berikutnya ada Bintang Raisa Ramadan dengan nomor NPM terakhir 069. Berikutnya ada Agnes Yagian dengan nomor NPM terakhir 073. Berikutnya ada Farah Ramawati dengan nomor NPM 088. Dan terakhir ada Nicholas Tendru dengan nomor NPM 111. Nah, yang pertama akan presentasi adalah Bintang Raisa Ramadan. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Aliman atas perkenalannya. Izinkan saya untuk men-share ini ya, materi ya. Baik, seperti yang terlihat di layar, materi yang akan saya sampaikan ini adalah kekuasaan DPR dalam pengisian pejabat negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana terdapat perubahan yang cukup signifikan terhadap Undang-Undang Dasar yang berpengaruh terhadap kewenangan DPR dalam pengisian jabatan di Indonesia, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu sebelum amandemen dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di mana pada saat sebelum ada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini, sifat dari pembagian kekuasaan itu masih eksekutif heavy atau istilahnya kayak dominasi eksekutif, yang dimana dalam hal ini adalah konteksnya presiden, di mana presiden itu ditempatkan selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, di mana sebagai kepala pemerintahan presiden itu berhak dalam memilih menteri dan membentuk kabinet yang tercantum dalam pasal 17A ayat 1 dan ayat 2. Kemudian presiden sebagai kepala negara ini adalah memiliki kewenangan sebagai berikut, di mana Panglima tertinggi 3 matra TNI, yaitu TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Laut. Kemudian menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain yang tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan keadaan darurat dalam pasal 12, mengangkat duta besar dan konsul, menerima surat-surat kepercayaan duta besar dan sahabat pada pasal 13, dan yang terakhir, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan pada pasal 15. Kemudian pada perkembangannya, Undang-Undang Dasar ini mengalami perubahan yang mana di dalam semangat perubahannya itu adalah membawa kedaulatan rakyat, dalam hal ini demokrasi dan negara hukum, di mana ini didukung oleh para ahli hukum, di mana memberikan kewenangan yang cukup besar ketimbang pemusatan kekuasaan pada eksekutif, di mana setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini, terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam kewenangan DPR dalam pengisian pejabat negara di sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana DPR ini berwenang dalam memilih dan menentukan pejabat-pejabat negara di Indonesia yang sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu tercantum dalam pasal 13 ayat 2, perubahan pertama Undang-Undang 1945, yang mana dalam hal mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian pasal 24B ayat 3, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, yang mana bunyinya anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak hanya itu, masih banyak perubahan-perubahan yang mengamanatkan terhadap kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian pejabat di Indonesia, yang itu kayak pasal 23F ayat 1, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, di mana bunyinya adalah anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Dan ini masih banyak lagi terkait kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dalam hal kekuasaan DPR dalam pengisian pejabat negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di mana dengan adanya, selanjutnya ada juga selain berdampak dalam Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan DPR dalam pengisian jabatan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang TNI dalam pasal 13 yang bunyinya Panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR.
Kemudian Undang-Undang Kepolisian pasal 11 yang berbunyi Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 23 yang bunyinya anggota LPSK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR, dan masih banyak lagi terkait kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Setelah adanya perubahan yang cukup signifikan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya, muncul sebuah konsep yaitu checks and balances dalam pengisian pejabat negara, di mana konsep check and balances yang disampaikan oleh Jimli Asidiki ini memiliki dampak positif dan dampak negatif seperti yang disampaikan oleh Bagir Manan, di mana dampak positif terkait kewenangan DPR dalam pengisian jabatan di sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu yang pertama, terciptanya mekanisme checks and balances dari Badan Perwakilan Rakyat sebagai pelaksana kedaulatan rakyat terhadap Presiden. Kemudian Presiden dibantu oleh Badan Perwakilan untuk mendapatkan orang yang bermutu dan handal dalam hal ideologi, kecakapan, integritas, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menteri atau jabatan lain tidak semata-mata sebagai pilihan Presiden, melainkan juga dukungan masyarakat melalui Badan Perwakilan. Kemudian yang terakhir ini adalah sistem konfirmasi ini menunjukkan pertanggungjawaban dalam pengisian jabatan kepada rakyat melalui Badan Perwakilan sebagai yang berdaulat dan tempat setiap pejabat bertanggung jawab. Selain dampak positif yang dihasilkan tadi, ada juga beberapa persoalan terkait dengan pemberian kewenangan DPR dalam pengisian pejabat di sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama adalah proses pengangkatan pejabat negara yang berkepanjangan dan berlarut-larut. Kemudian yang kedua, praktik politik dagang sapi atau co-handle, di mana ini sudah terbukti dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana dalam kasus yang terjadi di kasus travel check pada tahun 2004, itu menjadi bukti nyata adanya kasus korupsi dalam hal kekuasaan DPR dalam pengisian pejabat negara tersebut. Atau dengan kata lain, praktik politik dagang sapi ini seperti kayak jual beli jabatan yang diberikan oleh DPR kepada para oknum yang ingin mengisi jabatan-jabatan tertentu. Kemudian dalam menangani atau menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, Bagir Manan juga menyatakan beberapa solusi terkait permasalahan tersebut, yakni terkait model pengisian jabatan agar tidak bersifat politik, yaitu yang pertama, sistem rekrutmen yang lebih terbuka antara lain melibatkan fakultas hukum. Yang kedua, promosi yang ditangani secara lebih terorganisasi. Yang ketiga, keterlibatan DPR yang lebih intensif dalam seleksi pejabat negara, dalam hal ini Hakim Agung. Dan yang terakhir, partisipasi masyarakat telah berhasil mengurangi nepotisme secara signifikan. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dapat menanyakan secara langsung. Bintang, saya mungkin izin bertanya. Ya, makasih. Untuk pertanyaan saya tadi kan di dalam mind map disampaikan ada permasalahan dari pengisian pejabat negara oleh DPR, yang dimana proses pengangkatan pejabat yang berlarut-larut. Nah, ini mungkin bisa tolong dijelaskan dan diberikan contohnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Agnes. Saya izin menjawab terkait pertanyaan tersebut. Dalam hal permasalahan yang proses pengangkatan pejabat negara yang berkepanjangan dan berlarut-larut ini sudah dibuktikan pada saat DPR memutuskan untuk lebih dahulu memproses pengisian pimpinan KY dibandingkan pimpinan KPK, di mana pimpinan dua lembaga tersebut akan sama-sama berakhir Desember 2015, padahal surat dari Presiden Jokowi kepada DPR terkait pengisian jabatan pimpinan KPK sudah lebih dahulu, yakni dengan nomor surat R54-Pres-09-2015 per 2 September 2015, sedangkan terkait dengan pengisian jabatan pimpinan KY dengan nomor surat R56-Pres-09-2015 tanggal 8 September 2015. Di sini dapat dikatakan bahwa perlakuan berbeda dalam pengisian pimpinan KPK yang masih ditunda dan menunggu masa sidang berikutnya. Selain itu pernah terjadi penolakan alias tidak diberikannya persetujuan terhadap calon Hakim Agung yang diajukan oleh KY di DPR pada tahun 2014 dan 2016 yang membuat posisi Hakim Agung yang seharusnya terisi menjadi kosong karena harus menunggu proses yang cukup lama. Jadi dapat dikatakan bahwa dengan adanya kewenangan DPR dalam mengisi jabatan-jabatan tertentu di sistem ketatanegaraan Indonesia ini menimbulkan polemik baru, di mana DPR ini dituntut untuk dapat
melaksanakan tugasnya dengan baik, di mana pada kenyataannya itu belum cukup maksimal dengan tercerminkannya kasus-kasus yang tadi, di mana ada ketika suatu lembaga ini sudah membutuhkan keputusan atau keputusan dalam menentukan pimpinannya, tapi DPR ini masih berfokus kepada lembaga-lembaga lain, dan itu menjadi sebuah permasalahan terkait kewenangan DPR dalam pengisian jabatan ini. Gimana Agnes, jawaban yang telah saya berikan? Apakah sudah cukup? Ya, sudah sangat menjawab. Terima kasih banyak, Bintang. Baik, terima kasih Agnes atas responnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya dapat mengalihkan kepada Agnes Tiagian. Silakan Agnes. Baik, terima kasih Bintang. Teman-teman, saya izin share screen. Oke. Sudah terlihat ya di layar. Oke. Saya akan menjelaskan tentang eksistensi hak budget dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Yang pertama ini mungkin kita bisa membahas eksistensi hak budget DPR ini. Dalam sistem ketatanegaraan ini memiliki dua persoalan. Yang pertama itu mengenai keberadaan hak budget DPR, khususnya setelah dihapuskan penjelasan UUD tahun 1945. Yang kedua itu persoalan mengenai urgensi keterlibatan DPR dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa kita sebut RAPBN, yang di dalamnya muncul perdebatan mengenai sejauh mana keterlibatan DPR dalam pembahasan RAPBN tersebut. Sehingga mengakibatkan munculnya keinginan mengevaluasi hak budget DPR yang pada praktiknya terjadi penyalahgunaan hak budget oleh oknum anggota DPR. Lalu sebelum perubahan UUD 1945, ketentuan hak budget itu muncul dari ketentuan yang mengatur proses pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara. Lalu diajukan pemerintah ke DPR dalam pasal 23 ayat 1 yang berbunyi, anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. Dijelaskan dalam pasal tersebut, ayat 1 memuat hak begroting Dewan Perwakilan Rakyat. Hak begroting ini menempatkan DPR pada posisi yang kuat. Lalu saya akan masuk ke yang pertama, yaitu hak budget DPR menurut 1945 sebelum perubahan. Sebelum perubahan UUD 1945, hanya ada satu ketentuan yang menunjukkan posisi hak budget Parlemen Indonesia. Tepatnya terdapat pada pasal 23 ayat 1 yang tadi sudah saya sebutkan. Pasal 23 ayat 1 ini menunjukkan bentuk hak budget DPR adalah pemberian persetujuan atau tidak persetujuan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara yang setiap tahun diusulkan pemerintah. Hal menarik dari pasal ini, kita bisa melihat adanya ketentuan mengenai kondisi ketika DPR menolak atau tidak menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintah. Maka dengan itu pemerintah akan menjalankan anggaran tahun yang lalu. Artinya di sini hak budget DPR itu tidak membuat government shutdown seperti yang kita tahu terjadi di Amerika Serikat. Lalu saya akan menjelaskan pasal 23 ayat 1 itu terdapat beberapa implikasi. Yang pertama, bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPR memiliki hak budget atau hak begroting. Yang kedua, hak budget DPR tersebut menempatkan DPR pada posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan pemerintah. Dan yang ketiga, hak budget DPR tersebut merupakan bentuk berdaulatnya rakyat sebagai jalan hidup bernegara. Kita bisa lihat di sini. Hak budget DPR menurut UUD 1945 yang A ini, posisi hak budget DPR secara konstitusional kuat. Namun selama UUD tahun 1945, sebelum perubahan, hanya satu kali RAPBN yang diajukan pemerintah dan ditolak oleh DPR, yakni ketika RAPBN yang diajukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 dan ditolak DPR. Lalu saya akan melanjutkan ke yang kedua, hak budget DPR menurut Undang-Undang RIS, Undang-Undang Dasar RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Hak budget DPR dalam dua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia ada dua. Yang pertama, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUD 1950.
yang berkaitan dengan hak budget DPR dalam konstitusi RIS dan diatur dalam pasal 168. Dari dua konstitusi tersebut, baik konstitusi RIS ataupun UUD 1950, di sini terdapat beberapa catatan yang dapat kita lihat. Yang pertama itu ada terkait istilah APBN yang disebutkan dengan anggaran umum. Yang kedua, adanya mekanisme perubahan terhadap anggaran umum atau sering disebut dengan APBN perubahan. Yang ketiga, terkait dengan hak budget DPR diposisikan sebagai yang membahas proposal anggaran dari pemerintah. Lalu, khusus di konstitusi RIS, pembahasan tersebut juga dirundingkan dengan Senat. Hal tersebut wajar karena bentuk negara itu saat itu adalah federal. Lalu yang keempat, adanya penegasan bahwa anggaran umum tersebut dipertanggungjawabkan kepada DPR dengan pengesahan dari Dewan Pengawasan Keuangan. Mungkin saat ini kita kenal dengan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Lalu saya akan menjelaskan yang ketiga atau yang C, hak budget DPR RI menurut UUD 1945 setelah perubahan. Pasca perubahan UUD 1945, disebutkan adanya dalam aturan tambahan 2 bahwa dengan ditetapkannya perubahan UUD baik, akan saya lanjutkan. Tadi mengenai tentang pasal 23 yang menyebutkan yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu yang kedua, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang ketiga, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun lalu. Dalam ketentuan pasal 23 tersebut tidak disebutkan istilah hak budget DPR, sehingga perlu dipertanyakan apakah hak budget DPR menjadi hilang eksistensinya atau tidak. Hal menarik dari kedua undang-undang tersebut adalah keterlibatan DPR dalam pembahasan RAPBN dan pada pasal 15 ayat 5 tentang UU Keuangan Negara ditentukan bahwa APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Lalu saya akan melanjutkan ke yang poin D, putusan MK nomor 35 garing PUU 11 garing 2013 terhadap hak budget DPR. Pada 22 Mei 2014, MK memutuskan pengujian UU Keuangan Negara dan UU MD3 melalui putusan MK nomor 35 garing PUU 11 garing 2013 terhadap hak budget DPR. Salah satu dasar pengujian kedua undang-undang tersebut adalah terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap fungsi anggaran DPR yang kemudian menjerat beberapa anggota DPR dalam perkara korupsi. Hal ini diakibatkan hak budget DPR yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut terlalu memberikan kewenangan yang luas, mendetail, dan bersifat teknis. Pada pasal 15 ayat 5 UU Keuangan Negara maupun pasal 107 ayat 1 huruf C, pasal 156 huruf C angka 2, pasal 157 ayat 1 huruf C, pasal 159 ayat 5 UUD MD3 disebutkan bahwa keterlibatan DPR dalam pembahasan RAPBN adalah mulai dari unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Dalam putusannya, MK menyatakan berkaitan dengan penetapan anggaran dalam bentuk APBN. Fungsi anggaran DPR tidak terlalu jauh ikut membuat perencanaan anggaran, namun hanya memberikan persetujuan atas rencana yang diajukan oleh Presiden. Hal ini dikarenakan adanya prinsip pembagian kekuasaan dan checks and balance. Maka menurut MK, pembahasan terinci sampai pada tingkat kegiatan dan jenis belanja kementerian atau lembaga dapat menimbulkan persoalan konstitusional apabila dilihat dari kewenangan konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi anggaran. Persoalan tersebut bersumber dari keikutsertaan DPR dalam membahas RAPBN yang terperinci sampai dengan kegiatan dan jenis belanja.
Hal ini tidak sesuai dengan fungsi dan kewenangan DPR sebagai lembaga perwakilan yang seharusnya tidak ikut menentukan perencanaan yang sifatnya sangat rinci tersebut. Adapun kegiatan dan jenis belanja merupakan urusan penyelenggaraan pemerintah negara yang dilaksanakan oleh Presiden sebagai perencana dan pelaksanaan APBN. Dari sini timbul persoalan, apabila terlalu detail dan teknis di satu sisi, membuka kemungkinan perdagangan pengaruh dalam pembahasan RAPBN. Di lain sisi, proposal anggaran RAPBN pemerintah pun belum tentu baik sehingga dibutuhkan koreksi. Selain harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dalam penggunaan hak budget DPR, perlu juga penguatan sektor-sektor lain, misalnya peran DPD dalam memberikan pertimbangan, peran MK dalam melakukan judicial review UU APBN, serta peran masyarakat. Selain itu, yang lebih penting juga adalah memperkuat kapasitas dan daya dukung bagi DPR dalam melakukan analisis terhadap proposal RAPBN yang diajukan pemerintah sehingga mampu memberikan pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan tujuan bernegara. Mungkin sekian presentasi dari saya. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Agnes. Iya, boleh, Ra. Jadi aku ingin bertanya, kalau dalam hak budget DPR itu kan menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelum amandemen pasti ada peran dari the founding fathers kan. Nah itu tuh gimana dampaknya sampai sekarang? Boleh tolong dijelaskan nggak? Makasih Agnes. Ya, baik. Terima kasih, Farah, untuk pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan kembali kepada Pasal 23 ayat 1 yang tadi disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. Pasal ini mendapat pertanyaan dari salah satu The Founding Fathers, yaitu Ratu Langi, dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus. Beliau mengatakan bahwa supaya pasal 23 ayat ke-1 itu dengan ketentuan bahwa apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintah, maka akan dijalankan anggaran untuk tahun yang lalu, umpamanya tidak diterima. Haruslah ada dijalankannya sebab negara harus terus berjalan. Jadi di sini maksudnya adalah mungkin beliau ingin agar pasal ini tidak terlalu dititik beratkan untuk mengikuti dengan yang tahun lalu. Jadi menurut saya kita harus mengakui bahwa para founding fathers Indonesia ini memiliki kemampuan dan cara pandang yang menurut saya visioner dan juga solutif terhadap kemungkinan problem yang akan muncul di kedepan hari, sehingga pemerintah dapat langsung mengerti apa permasalahannya dan mungkin langsung diatasi. Mungkin kurang lebih begitu, Farah. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih banyak Agnes. Baik, terima kasih para. Mungkin sekian teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata atau tadi gangguan. Saya kembalikan dan mungkin bisa dilanjutkan oleh Farah. Terima kasih. Terima kasih Agnes atas penjelasannya. Pertama-tama saya izin untuk share screen dulu sebentar. Sudah terlihat belum ya? Belum. Udah. Oke, di sini saya izin menjelaskan mengenai hak angket sebagai fungsi dari fungsi pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pertama-tama yang akan dibahas di sini adalah mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PU 15 yang nomor 1027, di mana di dalamnya tertera kalau Komisi Pemberantasan Korupsi adalah objek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dengan pertimbangan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk lembaga negara penunjang dalam ranah eksekutif, di mana Hakim Konstitusi dengan perbandingan 5/4 itu 4 diantaranya menyatakan dissenting opinion yang berlawanan dari hakim mayoritas, di mana menurut 4 hakim tadi KPK ini bukan bagian dari hak angket DPR.
Kemudian lebih lanjut mengenai pertimbangan hak angket dari Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Pertama-tama dapat dilihat lewat istilahnya. Hak angket ini menurut hakim mayoritas disebutkan kalau berasal dari bahasa Perancis, yang ini angket, atau bahasa Inggrisnya inquiry atau investigation. Dan disebutkan juga oleh mereka itu sebagai penyelidikan. Dan oleh Kamus Webster dapat disebutkan juga kalau hak angket ini berarti upaya untuk menguji fakta atau prinsip, penelitian, atau sebuah permintaan atas informasi atau investigasi yang sistematik terkait kepentingan publik tapi tidak berkaitan langsung dengan penegakan hukum. Nah, istilah ini sebenarnya dalam bahasa Indonesia yang tadi disebutkan sebagai penyelidikan harus lebih lanjut, dikaji lebih lanjut, karena agar tidak ada kesalahpahaman mengenai penyelidikan yang sering juga dipakai dalam hukum acara pidana. Kemudian ada penggunaan pertama kali, di mana antara hakim mayoritas dan hakim minoritas keduanya sudah sama-sama memiliki persamaan, di mana Parlemen Inggris lah yang pertama kali menggunakan istilah tersebut. Namun bagi hakim mayoritas, penggunaannya ini pertama kali dilakukan pada tahun 1376 dengan adanya the right to investigate and chastise the abuses of administration. Di mana kalau menurut hakim minoritas, pertama kali itu digunakan saat tahun 1688, di mana runtuhnya monarki absolut Raja James II, yang mana hakim minoritas ini menekankan pada pertanggungjawaban pemerintah, sehingga terjadi perbedaan antara titik tekan oleh mayoritas dan minoritas, di mana hakim minoritas menekankan penggunaan hak angket sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah, bahkan dapat berujung pada mosi tidak percaya. Penekanan tersebut menjadi penting sebagai salah satu watak atau ciri dari penggunaan hak angket di Inggris ini sendiri. Kemudian ada aplikasinya dalam sistem hukum lain. Di sini kedua hakim baik dari mayoritas dan minoritas membandingkan dengan pengaplikasiannya di Amerika Serikat, yang mana sistemnya ini presidensial. Menurut hakim mayoritas, fungsi pengawasan sebagai implied power dari fungsi legislasi dan anggaran, di mana Kongres Amerika Serikat ini punya hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat, di mana hak angket sebagai instrumen pengawasan relevan diberlakukan juga di sistem presidensial. Sementara menurut hakim minoritas, kalau hak angket ini tidak eksplisit, tapi mencakup aspek yang sangat luas, di mana di dalamnya termasuk ke dalam meninjau, memonitor, mensupervisi, kemudian juga implementasi kebijakan publik. Di mana tiap badan perwakilan juga disematkan kekuasaan pengawasan, salah satunya dalam bentuk penyelidikan, sehingga walaupun sistem pemerintahan yang berbeda, hak angket ini tetap relevan untuk ada di badan Kongres atau Dewan Perwakilan Rakyatnya. Yang kemudian itu ada tujuan penggunaannya, di mana oleh hakim mayoritas, hak angket ini tidak selalu berujung pada penggunaan hak menyatakan pendapat, yang kemudian berujung pula pada usulan penggantian pejabat. Menurut hakim minoritas, hasil penyelidikan dari hak angket untuk pengawasan terhadap eksekutif ini di parlementer berujung jatuhnya pemerintahan. Di presidensial tidak dapat berujung pada jatuhnya pemerintahan. Kemudian dari empat tersebut, walaupun tadi masuk ke dalam pertimbangan bagi hakim mayoritas dan minoritas, apakah KPK ini masuk ke dalam hak angket, tapi perlu juga untuk diperhatikan mengenai sejarah penggunaan dari hak angket itu sendiri di Indonesia, di mana dapat dilihat di pasal 121 Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949, juga pasal 70 Undang-Undang Dasar 1950, di mana disebutkan kalau DPR mempunyai hak menyelidiki atau hak angket, di mana yang kemudian di saat Indonesia sudah menjadi negara kesatuan kembali,
disebutkan juga di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang penetapan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah adanya amandemen UUD pun kembali diperkuat oleh pasal 20A ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dari perspektif sejarah pemberlakuan ini, kedudukan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam ketatanegaraan Indonesia bisa dibilang sangat kuat karena mulai dari saat Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahan di mana menjadi serikat, terus kemudian memakai Undang-Undang Dasar sementara, hak angket ini tetap dipakai untuk DPR-nya. Kemudian adapun Majelis Hakim Konstitusi pada akhirnya menyimpulkan bahwa tidak selalu hasil penyelidikan Dewan Perwakilan Rakyat itu lewat hak angket selalu berujung pada penggunaan hak menyatakan pendapat, apalagi kalau hanya untuk mengubah atau menurunkan pejabat yang sudah ada. Karena hak angket itu harus dimaknai sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, sehingga hasil dari hak angket tersebut harus dimaknai sebagai rekomendasi atau acuan bagi langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan dalam sistem pemerintahan. Kemudian adapun pertimbangan dari Komisi Pemberantasan, adapun pertimbangan dari Hakim Konstitusi mengenai KPK ini dapat menjadi hak angket dari Dewan Perwakilan Rakyat, itu pertama bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia ini mengenal pembagian lembaga negara menjadi dua, yaitu state organs dan auxiliary state organs, di mana walaupun Komisi Pemberantasan Korupsi ini independen, DPR sebagai wakil rakyat berhak meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali pelaksanaan tugas dan kewenangan yudisial. Secara tekstual, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah organ atau lembaga yang termasuk eksekutif dan pelaksanaan undang-undang di bidang penegakan hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Konstitusi yang mayoritas menolak permohonan pengujian pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyatakan kalau KPK ini masuk ke dalam hak angket dari DPR. Kemudian dari persoalan antara KPK dan hak angket dari DPR ini muncul implikasi yang bermuatan positif, di mana sudah tegasnya kalau KPK ini termasuk ke dalam hak angket DPR dan apa aja penjelasan tentang hak angket tersebut. Sementara muncul juga implikasi yang bermuatan negatif, di mana adanya kemungkinan penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat yang eksesif. Demikian penjelasan dari saya, mungkin teman-teman jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Oke, saya Aliman Muhammad mau izin bertanya sama yang tentang kalimat yang terakhir kamu bilang itu. Aku mau nanyanya, dalam kenyataannya penggunaan hak angket yang eksesif itu kayak gimana ya? Terima kasih. Ya, terima kasih Aliman. Aku izin menjawab ya. Jadi tentang hak angket yang penggunaannya eksesif ini sendiri pernah disebutkan oleh misalnya Yusril Izzah Mahendra waktu ia memberikan keterangan kepada panitia angket dengan mengatakan kalau semua lembaga dapat menjadi objek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat, tidak hanya KPK. Karena hak angket menjadi semacam kontrol terhadap lembaga-lembaga negara, termasuk di dalamnya Mahkamah Agung dengan batas-batas tertentu. Sedangkan yang seperti yang sudah kita tahu ya, kalau Mahkamah Agung ini kan dia kehakiman yang merdeka. Jadi bukannya kalau salah satu jaminan kekuasaan yang merdeka itu kan di mana adanya kemerdekaan secara kelembagaan. Sehingga kalau misalnya terjadi pengawasan lewat hak angketnya DPR ini, jadi dipertanyakan nih apakah Mahkamah Agung ini masih benar-benar merdeka individu dan kelembagaannya, begitu. Apakah sudah menjawab, Aliman? Oke, sangat menjawab. Makasih banyak ya, Farah.
Makasih juga Aliman. Kemudian mungkin bisa dilanjut Aliman penjelasannya. Oke, mungkin aku mau izin share screen. Bentar. Oke, apakah udah kelihatan, teman-teman? Sudah. Sudah. Oke, pada kesempatan kali ini saya izin mempresentasikan tentang materi yang saya dapat, yaitu tentang pelembagaan oposisi dalam Badan Perwakilan Rakyat Indonesia. Nah, pertama-tama saya mau menjelaskan secara brief tentang pelembagaan oposisi dalam Badan Perwakilan Rakyat Indonesia, lalu selanjutnya akan saya jelaskan poin per poin. Baik, pelembagaan oposisi di dalam Lembaga Perwakilan Rakyat Indonesia dalam konteks kekinian itu masih sangat relevan. Oposisi di DPR itu merupakan sebuah upaya menajamkan kontrol dan checks and balances terhadap pemerintah yang berkuasa dengan cara membuat dua fraksi besar di DPR. Agar oposisi tidak menimbulkan instabilitas politik dan mengancam bangunan sistem pemerintahan presidensial, maka anasir pengawasan sistem parlementer di DPR patut ditinjau ulang dan ditegaskan. Oke, selanjutnya perlu ada penguatan lembaga pendukung keahlian di DPR agar perdebatan-perdebatan yang dimunculkan oposisi di DPR lebih substantif sehingga mendorong pengambilan kebijakan yang tepat dan memperoleh dukungan publik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang saya dapatkan tentang oposisi. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, oposisi itu biasanya diartikan sebagai partai penentang di Dewan Perwakilan dan mengkritik pendapat atau kebijakan politik golongan mayoritas yang berkuasa. Sementara kalau dalam ilmu politik, istilah oposisi itu lahir dari tradisi pemerintahan parlementer. Dalam parlemen ada partai atau gabungan partai yang berkuasa dan membentuk kabinet, serta ada partai atau gabungan partai yang tidak berkuasa dan memainkan peran kontrol, yaitu yang disebut sebagai oposisi. Nah, biasanya itu dalam sidang-sidang parlemen itu para menteri bisa berdebat dengan kabinet bayangan yang berkuasa. Nah, kabinet bayangan yang berkuasa itu tujuannya itu buat mengkritisi kebijakan mereka. Menurut pendapat Nurholis Majid, beliau mengatakan bahwa dalam negara demokrasi yang sehat diperlukan checks and balances sebagai kekuatan pemantau dan pengimbang. Sebab dalam pandangan yang agak filosofis, manusia tak mungkin selalu benar. Partai oposisi merupakan bentuk dalam mewujudkan check and balances tersebut. Selanjutnya, oposisi dan sistem pemerintahan. Oposisi memiliki nilai strategis dalam pemerintahan yang demokratis, karena oposisi struktural menekankan adanya pengawasan dari legislatif kepada eksekutif. Maka secara struktural tersebut erat kaitannya dengan sistem pemerintahan. Menurut tokoh yang bernama Lee Jihad, beliau menyebutkan di negara yang menganut sistem parlementer, hubungan pemerintah dan partai oposisi yang saling berhadapan karena pemegang kekuasaan itu bercirikan eksklusif dan kompetitif. Sementara kalau yang di sistem presidensial, dua cabang kekuasaan baik legislatif maupun eksekutif dipilih langsung oleh rakyat. Dan itu menyebabkan pemerintahan biasanya terbelah atau divided governments. Nah, munculnya koalisi pendukung pemerintahan saja itu nggak bakal menjamin stabilitas pemerintahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang poin demokrasi Pancasila. Sebagai ulasan yang lebih dalam berkaitan dengan demokrasi Pancasila, maka kita patut melihat dari aspek historisnya, yaitu demokrasi asli yang telah mengakar kuat dalam tradisi berbagai macam suku bangsa di Indonesia. Menurut Muhammad Hatta, beliau menulis Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat tahun 1933 yang dapat menjadi petunjuk demokrasi asli Indonesia. Bagi beliau, nilai-nilai kedaulatan rakyat termasuk kekuasaan di tangan rakyat sudah ada dalam masyarakat tua Indonesia. Nah, jauh sebelum kedatangan kolonialisme, bangsa Indonesia sudah mengenal satu jenis demokrasi, yaitu disebut demokrasi desa. Kenapa disebutnya demokrasi desa? Karena demokrasi itu hanya hadir dalam pemerintahan di desa. Dan juga ada 3 ciri-ciri pokok demokrasi desa. Oke. 3 ciri pokok tersebut
antara lain ada cita-cita rapat, cita-cita masa protes, dan cita-cita tolong-menolong dan kolektivisme. Menarik mencermati ciri-ciri demokrasi desa sebagai akar dan demokrasi asli Indonesia yang menunjukkan adanya demokrasi konsensus sebagai alternatif pilihan dari demokrasi liberal. Khususnya tradisi protes menunjukkan adanya kebolehan untuk menunjukkan sikap tidak setuju terhadap kebijakan yang diambil. Tradisi protes dapat dilakukan perorangan maupun kelompok. Tradisi protes ini sebenarnya juga sejalan dengan oposisi dalam arti memberikan kontrol dan pengawasan bahkan ketidaksetujuan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena itu sebenarnya oposisi tidaklah bertentangan dengan akar demokrasi kita, yaitu demokrasi desa, menurut pendapat Muhammad Hatta. Selanjutnya, poin terakhir yang ingin saya sampaikan yaitu perlembagaan oposisi dalam Badan Perwakilan Rakyat Indonesia. Berangkat dari uraian-uraian yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pelembagaan oposisi dalam Badan Perwakilan Rakyat memiliki posisi yang strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Adapun Badan Perwakilan Rakyat di Indonesia yang dimaksud adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau yang sering kita sebut sebagai DPR, sebagai badan perwakilan yang mewakili unsur politik dan memiliki kewenangan seutuhnya sebagai lembaga legislatif. Peranan oposisi di DPR berbasiskan analisis yang akurat dan accountable agar dapat semakin fungsional dalam rangka mengawasi pemerintahan dan bahkan mendukung pemerintahan untuk sebesar-besarnya. Perdebatan yang lebih berbobot dalam pengambilan kebijakan akan dapat terlihat secara nyata, sehingga rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi akan dapat melihat bahkan mengevaluasi mana kebijakan yang tepat dan mana kebijakan yang tidak tepat. Fraksi pendukung pemerintahan atau fraksi oposisi yang mampu memberikan penjelasan dan argumentasi yang tepat terhadap suatu kebijakan. Tentu sesuai dengan karakter demokrasi Pancasila yang lebih menekankan pada kolektivisme dan konsensus, peranan fraksi oposisi dan fraksi pendukung pemerintah di DPR akan lebih mengedepankan kompromi-kompromi demi kemaslahatan rakyat. Berikut mungkin presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Sebelumnya suara saya apakah terdengar ya? Man mau nanya dong. Boleh. Dalam sistem pemerintahan presidensial kan biasa dibentuk koalisi pendukung pemerintahan kan. Apa aja sih sebenarnya perbedaan koalisi multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial? Thank you. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Nicholas Tendru. Kalau berdasarkan materi yang udah saya baca dan udah diberikan di Google Classroom itu, perbedaan koalisi multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial itu terbagi menjadi 3. Yaitu pertama, dalam sistem parlementer, koalisi partai politik. Kalau parlementer itu koalisi partai politiknya yang memilih menteri-menteri dan perdana menterinya. Maka dari itu mereka bertanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada pemerintah. Sementara kalau dalam sistem presidensial, biasanya kalau dalam sistem presidensial itu presiden yang membentuk sendiri kabinetnya, dan partai politik punya komitmen yang rendah untuk mendukung presiden. Nah, yang kedua itu kalau disandingkan dengan sistem parlementer lagi, kalau dalam sistem parlementer banyak sistem pemerintahan, untuk poin kedua, berbeda dengan sistem parlementer, dalam banyak sistem pemerintahan presidensial, anggota legislatif dari partai politik yang punya menteri di kabinet tidak mendukung pemerintah. Nah, sama poin terakhir itu, secara umum, keinginan partai politik untuk membubarkan koalisi lebih kuat dalam sistem pemerintahan presidensial dibandingkan dengan sistem parlementer. Apakah sudah menjawab, Nicholas? Ya, udah Liman. Thank you atas jawabannya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin saya alihkan kepada saudara Nicholas, waktu dan layar, silakan. Oke, aku ambil alih ya. Izin share screen dulu. Ini share screen saya udah kelihatan atau belum? Sudah, Niko. Oke, thank you.
Jadi hari ini saya akan membahas soal problematika imunitas hukum anggota parlemen ditinjau dari prinsip equality before the law, dan di bawahnya itu ada 4 subtopik yang akan dibahas. Yang pertama adalah konsep imunitas, yang kedua adalah konsep equality before the law, yang ketiga adalah landasan yuridis, kenapa sih imunitas hukum anggota parlemen di Indonesia itu ada, dan yang keempat itu adalah prinsip equality before the law dan hubungannya dengan anggota parlemen. Oke, sebagai pendahuluan, dapat dikatakan bahwa imunitas hukum saat ini menjadi sebuah persoalan yang cukup hangat di mata publik karena keistimewaannya, yaitu ketika seseorang memiliki hak kekebalan hukum dalam menjalankan tugasnya. Itu artinya apa ya? Artinya dalam menjalankan tugasnya, dia itu dilindungi oleh satu hak yang menyatakan bahwa dia itu nggak boleh dituntut di muka umum. Dan khusus untuk persoalan imunitas hukum bagi anggota parlemen sebagai pejabat, itu diatur di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, atau yang lebih dikenal luas dengan istilah UU MD 3. Terkait dengan ini, maka keberlakuan hak imunitas bagi personel lembaga legislatif terutama didasarkan pada UU MD 3, di atas dalam kenyataan menimbulkan polemik dalam masyarakat. Kontra yang muncul merujuk kepada kenyataan, ketakutan akan munculnya sikap dan perilaku yang tidak wajar, dalam hal ini merasa kebal hukum daripada anggota dewan saat menjalankan tugasnya. Ya mungkin tadi penjelasan saya rada sedikit rancu, tapi ini simpelnya sih ini jadi polemik karena orang-orang tuh takut anggota DPR tuh macam-macam karena dia dalam tanda kutip kebal hukum. Oke, pertama saya jelasin dulu soal konsep imunitas hukum. Imunitas merupakan terjemahan dari kata immunity yang artinya kekebalan. Kekebalan di sini konteksnya itu bukan kayak kebal penyakit gitu, tapi kebal dari hukum yang artinya dia tidak dapat dituntut. Imunitas hukum di Indonesia sendiri merupakan hak yang diberikan negara untuk dimiliki oleh pihak legislatif dan eksekutif dalam konteks menjalankan tugas kenegaraan. Dalam contoh yang dapat dikemukakan di sini adanya imunitas hukum pada anggota DPR dengan berdasarkan pada landasan ketentuan dalam undang-undang negara. Keberlakuannya pada institusi lembaga perwakilan rakyat di Indonesia ada pada pasal 28 huruf F Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan menggariskan bahwa anggota DPR mempunyai hak imunitas atau hak kekebalan hukum, dan selanjutnya oleh penjelasannya ditafsirkan bahwa hak imunitas itu adalah hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPR dengan pemerintah dan rapat-rapat DPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan rumusan itu tidak berdiri sendiri, tetapi berdiri juga dengan pasal 103 ayat 1 yang menyatakan bahwa hak kekebalan tersebut dibatasi, yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik lembaga. Jadi ya simpelnya DPR itu nggak bisa dituntut di mata hukum atas pernyataan-pernyataan yang dikemukakan anggota itu waktu rapat DPR, baik itu dengan pemerintah maupun rapat DPR lainnya. Simple as that. Terus yang kedua adalah prinsip equality before the law. Equality before the law berasal dari pengakuan terhadap individual freedom. Dan ini berkaitan dengan Thomas Jefferson yang menyatakan bahwa all men are created equal, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak dasar manusia. Pengenalan konsep ini di Indonesia bukan pertama kali, tapi ini sudah diperkenalkan di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi konsep ini sebenarnya sudah diakui di Indonesia dan ini ditulis di konstitusi juga, yang mana kan itu produk peraturan perundang-undangan tertinggi berdasarkan hierarkinya. Tapi ironisnya dalam gambaran umum oleh masyarakat, hukum di Indonesia itu masih diskriminatif dan equality before the law itu merupakan prinsip yang too good to be true gitu, yang tidak dilaksanakan secara setara pada setiap individu. Selanjutnya adalah landasan yuridis hukum anggota parlemen di Indonesia. Landasan yuridis imunitas hukum anggota parlemen di Indonesia. Jadi pada prinsipnya hak imunitas yang dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan hak kekebalan secara konstitusional telah diatur keberadaannya dalam pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Dasar, yang
menyatakan bahwa selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pendapat, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Jadi hak imunitas itu salah satu dari hak-hak dasar yang dimiliki oleh DPR yang kalau mengacu pada Undang-Undang Dasar. Dan pasal 224 MD3, UMD3 yang tadi di awal dijelasin itu tekan bahwa satu, anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Angka 2, anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan atau anggota DPR. Dan yang angka 3, anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Hak imunitas ini tidak dijalankan secara mutlak dan ketentuan, karena ini dituliskan juga di ketentuan pasal 224 angka 4 ayat 4 Undang-Undang MD3 yang mengecualikan anggota DPR RI yang mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk merahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sebenarnya pasal-pasalnya rada belibet, tapi intinya itu cuma satu, bahwa anggota DPR itu nggak bisa dituntut atas pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakannya di rapat DPR. Dan hak imunitas ini nggak berlaku kalau ini sudah, maksudnya isi rapat itu yang dianggap merupakan rahasia negara dan sudah disepakati untuk tidak disebarluaskan itu nggak berlaku imunitasnya. Lalu yang terakhir, prinsip equality before the law dan hubungannya dengan imunitas parlemen. Marjono Sodiputro menjelaskan bahwa persamaan di hadapan hukum atau equality before the law prinsipal merupakan salah satu asas utama dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan dianut juga di dalam Undang-Undang 1945 kita, Undang-Undang Dasar 1945 kita. Asas ini menurut Sodiputro mengandung arti bahwa semua warga harus mendapat perlindungan yang sama dalam hukum. Tidak boleh ada diskriminasi dalam perlindungan hukum ini. Beliau menegaskan bahwa kata kunci dari asas ini adalah perlindungan. Pendapat yang berbeda adalah menafsirkan bahwa persamaan yang dimaksud adalah untuk perlakuan. Perbedaan kata kunci ini dapat membawa kepada penafsiran berbeda dari makna asas bagi HAM. Dan dalam perbandingan dengan keberadaan imunitas hukum ini oleh pejabat negara, dalam hal ini anggota parlemen, sebenarnya mendapat pertentangan yang sangat keras di hadapan prinsip equality before the law. Ingin dikatakan di sini bahwa sejatinya perlu pembahasan yang sangat serius terhadap dasar keberlakuan imunitas hukum bagi pejabat negara sebagai hak yang dimilikinya, walaupun memang hal itu hadir khusus dalam kaitan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara. Sekian presentasi dari saya mengenai 4 subtopik dan topik besar ini. Ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Nicholas. Ya, boleh, Bintang. Baik, seperti yang disampaikan oleh Nicholas tadi ya terkait konsep imunitas dan equality before the law, saya izin bertanya apakah artinya hak imunitas parlemen sejalan dengan equality before the law? Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Nicholas. Oke, terima kasih Bintang. Ini sebenarnya pertanyaan yang cukup paradoks gitu sifatnya, karena sebenarnya hak imunitas dengan kalau didasarkan pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu terkandung prinsip equality before the law. Dan di kenyataannya itu prinsip itu berlaku bagi anggota parlemen karena hak imunitasnya itu diberlakukan secara terbatas, tapi ya balik lagi ya dia juga ada hak imunitasnya. Jadi ini masih menjadi perdebatan dan karena itu juga ada konflik di masyarakat. Jadi itu sebenarnya cukup sejalan, tapi ada batas-batasan. Apakah cukup menjawab, Bintang? Baik, sudah cukup menjawab, Nicholas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya stop share. Boleh, Aliman? Oke, terima kasih teman-teman semua udah menjelaskan materi itu, udah komprehensif banget, udah bagus-bagus banget. Mungkin sekian aja dari presentasi kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Om, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.